Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah dalam seri algoritma. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu menghitung nilai indeks berat badan atau BMI dengan menggunakan persamaan berikut, di mana pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa mengklasifikasi nilai BMI yang diperoleh sesuai dengan tabel yang sudah saya tampilkan sebagai berikut, di mana nilai BMI sudah digolongkan berdasarkan golongan-golongan yang ada di tabel berikut. Saya mengutip dari Wikipedia dengan kata kunci body mass index seperti yang dicontohkan. Jika nilai BMI-nya itu lebih kecil dari 15, maka kategorinya atau klasifikasinya itu adalah sangat kurus. Begitu juga dengan nilai-nilai BMI seterusnya. Jika nilai BMI-nya itu lebih dari 40, maka diklasifikasikan obesitas kelas 3 atau berat badan itu sangat berlebihan. Nah, bagaimana cara kita menentukan klasifikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman, khususnya pemrograman Fortran? Seperti yang saya jelaskan pada video pertama sekali tentang algoritma, kita bisa menggunakan perintah if else atau logical statement, di mana untuk menggunakan perintah if else pada Fortran 95 adalah sebagai berikut. Jika keputusan yang pertama ini terpenuhi, maka akan dilakukan proses pada perintah yang diproses baris ini. Nah, jika keputusan ini tidak terpenuhi, maka akan sebaliknya yang diproses, perintah sebaliknya yang diproses, atau perintah yang di bawahnya atau yang setelah else. Ini merupakan konsep atau ide dari penggunaan if else. Nah, keputusan itu terdapat beberapa macam. Ada yang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama, dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di dalam kurung, khususnya di dalam pemrograman Fortran 95. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika kita memiliki variabel A sama dengan 5, nah ketika kita menggunakan if else, maka if A lebih kecil dari 10, maka nilai A lebih kecil dari 10. Jika nilai A nya itu lebih besar daripada 10, maka hasilnya akan nilai B lebih besar dari 10. Nah, di sini artinya kita memiliki nilai A nya itu sama dengan 5, artinya hasilnya itu adalah nilai A lebih kecil dari 10. Artinya kondisi yang pertama ini terpenuhi. Nah, jika suatu keputusan itu memiliki lebih dari satu keputusan, artinya ada dua keputusan atau lebih dari itu, kita bisa menghubungkan dengan beberapa penghubung seperti and, or, atau not, dengan penulisan titik and, titik or, titik, atau titik not, titik untuk di Fortran 95. Apa itu and? Nah, and itu digunakan jika terdapat dua keputusan yang ingin dipenuhi keduanya. Jadi ada dua keputusan yang dua-duanya ingin dipenuhi. Kalau misalnya dua-dua keputusan itu tidak terpenuhi, maka algoritma tidak akan dilanjutkan. Kemudian ada or. Jika terdapat dua keputusan yang ingin dipenuhi salah satunya. Jadi ada beberapa keputusan atau minimal dua keputusan. Jika salah satu keputusannya itu terpenuhi, maka algoritmanya akan dijalankan. Nah, ada penghubung not. Nah, not ini digunakan untuk memberikan hasil kebalikan dari nilai yang sebenarnya. Nah, contohnya adalah di tabel berikut. Jika hasil sebuah keputusan dari variabel A itu adalah false, dan hasil keputusan dari variabel B itu adalah false,
ketika kita menggunakan penghubung AND, maka hasilnya juga akan false. Ketika kita menggunakan penghubung OR, maka hasilnya juga false. Nah, ketika kita menggunakan penghubung NOT, contohnya di sini adalah NOT A, di mana variabel A nilai sebenarnya adalah false, maka ketika menggunakan NOT A, maka hasilnya akan true. Oke. Kita masuk bagaimana mengimplementasi klasifikasi nilai BMI menggunakan bahasa pemrograman Fortran. Nah, algoritmanya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan tabel yang sudah saya tampilkan, ada beberapa kategori, mulai dari yang sangat-sangat kurus sampai yang sangat-sangat berlebihan berat badannya. Nah, caranya, algoritmanya adalah sebagai berikut. Jika BMI-nya itu lebih kecil dari 15, maka klasifikasinya itu sangat-sangat kurus. Nah, jika BMI-nya itu berada di rentang 15 sampai 16, maka klasifikasinya itu sangat kurus. Begitu juga dengan seterusnya. Jika BMI-nya itu lebih besar dari 40, maka klasifikasinya itu sama dengan obesitas kelas 3 atau berat badannya berlebihan, sangat berlebihan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh bahwa jika BMI-nya itu berada di rentang 15 sampai dengan 16, maka di sini ada dua keputusan yang diambil. Keputusan pertama, BMI-nya itu lebih besar dari 15, dan keputusan kedua, BMI-nya itu lebih kecil dari 16. Maka di sini bisa kita gunakan penghubung AND. Kenapa? Karena kita ingin mengambil keputusan dari keduanya, dari dua-dua keputusan yang ada, yaitu BMI lebih besar daripada 15 dan BMI lebih kecil dari 16. Begitu juga dengan klasifikasi lainnya, kecuali klasifikasi yang pertama dan yang terakhir ini, karena hanya memiliki satu keputusan. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Fortran. Kita masih menggunakan file yang sama dari video sebelumnya, kita tidak membuat file yang baru. Nah, pada kasus ini kita menambahkan variabel baru di dalam variabel karakter, yaitu klasifikasi, yang berguna untuk menampung variabel hasil klasifikasi sesuai dengan kategori yang sesuai dengan nilai BMI yang diperoleh. Saya menambahkannya di bawah baris hitung BMI. Di sini saya menambahkan komentar dengan menulis klasifikasi. Nah, di dalam Fortran cara menggunakan if else adalah sebagai berikut. If dalam kurung BMI lebih kecil dari 15, tutup kurung, dan klasifikasi sama dengan sangat-sangat kurus. Else if BMI lebih besar dari 15 dan BMI lebih kecil dari 16, dan klasifikasi sama dengan sangat kurus. Begitu juga seterusnya hingga terakhir.
dan kita tutup dengan and if. Nah, algoritma klasifikasi BMI sudah kita tuliskan seperti berikut. Untuk hasilnya kita hanya menambahkan print untuk klasifikasinya itu. Klasifikasi. Oke. Sudah ditambahkan untuk menampilkan variabel klasifikasi. Kita simpan, kita compile, kita lihat apakah ada yang error. Oke, di sini ada yang error. Nah, di sini kita memperoleh compile-nya itu sukses, tapi ada warning dari variabel karakter di mana letaknya itu ada di klasifikasi sama dengan kelebihan berat badan. Ada di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel karakter. Nah, artinya apa? Karakternya itu, panjang karakternya itu kekurangan. Di sini 20, maka kita perlu merubahnya menjadi lebih panjang atau lebih banyak nilainya, misalkan 50. Maka kita compile kembali. Oke, sukses tanpa ada warning lagi. Kemudian kita build, kemudian kita run. Masukkan nama Aulia, masukkan usia 26 tahun, masukkan berat badan Anda 60, masukkan tinggi Anda 175 cm, dan inilah hasilnya, di mana nilai BMI-nya yang diperoleh adalah 19,59 sekian-sekian dengan klasifikasi berat badan normal. Bisa kita lihat dalam tabel berikut, nilai BMI-nya itu berada di antara rentang 18,5 sampai 25 ya, karena nilai BMI yang diperoleh dari hasil perhitungan ini adalah 19, sekian, di mana kategorinya adalah normal. Mungkin demikian video kali ini. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih.